mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film maksudnya? Uang saya unlimited. Hai guys, sebelum film dimulai, ini dia para begundal gandul yang udah memberi saya dana untuk membeli Insto. Ada Gayus Tambunan, Mostima Gaming, Irfan Dermawan, dan juga Ulpi menolak Gamon, sehingga gue bisa tetap upload 2 kali sehari. Aslinya mah kagak kuat cuy. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita gaskan. Film yang mengajarkan kita untuk segera tobat sebelum diberi efek jedak-jeduk di kehidupan nyata ini dibuka dengan seorang mama bernama Reto yang memperkenalkan anaknya yaitu Dara ke seorang om-om yang gampang saknian ketika melihat woman bahkan berani bayar berapapun untuk... Setelah menyewakan Dara 1 jam 5.000, buset murah amat kayak rental PS. Reto pun datang ke sebuah kafe dan melihat seorang manusia berbatang yang dianggapnya kaya karena uang ada di tangan suaminya bukan di tangan istri. Cueks. Hasil melihat itu, Reto pun menggunakan tutorial berkenalannya ala-ala sinetron. Maaf. Pura-pura ketabrak is number one. Kalau di sini mah udah dimaki-maki, kecuali good looking. Di sana Reto pun langsung menawarkan penyewaan woman. Saya punya anak gadis tuh cantik banget. Dengan embel-embel menjadi sekretaris yang bisa di-unboxing kapanpun. Hingga mendengar itu bapak ini ya panggil aja Rudy langsung tersaknikan. Lumayan nih bisa buat seneng-seneng. Cobaan manusia berbatang ketika banyak uang ya gini, gampang saknian. Mendengar tawaran tersebut, Rudy langsung deal dengan menyuruh Reto meng-meet and greet-kan mereka berdua di kafe besok. Dan ketika malam hari Dara yang pulang, ia pun menyerahkan uang yang dibayarkan untuknya setelah selesai bersama si tanker. Namun Dara yang takut, ia pun sempat ingin surrender sebagai lontong sate, tapi tentunya ditolak oleh emaknya karena tutorial sesat mencari uang seperti ini sungguh mudah. The real anak adalah investasi. Alia, kalau mau uang jangan setengah-setengah. Yang pasti dong. Mantap sekali tutorial sesatnya. Nah, keesokan harinya Dara pun dipertemukan dengan Rudy yang terlihat sangat tersaknikan dari tatapan matanya. Sabar bang, sabar, nanti unboxing di rumah. Sedangkan di sisi lain ada sebuah keluarga yaitu Bu yang suka... Nah itu dia, lu pada ngerti kan maksud gua? Ya panggil aja Lily dan suaminya bernama Tara yang baru aja kedatangan keluarga mereka di kampung. Di mana percakapan Tara didengar oleh Reto yang katanya ingin membuat pabrik konveksi hingga membuatnya terngiler-ngilerkan dengan kekayaan Tara dan berniat menawarkan jasa anaknya. Cari penyakit. Kemudian besoknya Dara dan Rudy yang ingin enak-enak, mereka pun kedatangan para minion dengan tingkat emosional pengen tapi nggak punya uang. Yang kedatangan bersama Bobon Sentosa sewaktu ngekos di Nganjuk untuk menangkap hubungan gelap mereka. Bahkan istrinya begitu bagong melihat suaminya bersama wanita lain di rumah sehingga muncullah perang dunia 3. Sedangkan ketika Dara kabur, para minion berhasil menangkapnya bersama dengan si emak untuk diberi tutur kebenaran dari cangkem istri Rudy. Adalah gadis cantik seperti kamu itu bisa punya karir yang sukses di luar sana. Yap, benar. Masih banyak bully di luar sana yang bisa dijadiin sugar daddy, ya kan? Di sana Bobon yang udah dibekali otak berspek Ryzen 11 mengalahkan Intel Core I Love You pun tahu taktik apa yang akan dipakai Reto dalam menjalani aksinya. Sehingga karena kejadian ini para warga langsung ingin membawa Reto ke kantor polisi, tapi beruntung dengan kebaikan istri Rudy niat mereka berhasil dibatalkan. Akibat ternyata seluruh kekayaan Rudy adalah milik istrinya yang sudah diwariskan untuk si Rudy. Ciah, kukira Sultan tau-taunya giveaway warisan. Nah setelah berhasil lolos dari tangkapan warga, kini Reto kembali menawarkan jasa anaknya untuk begundal ini yang rupanya belum kenyang menikmati Dara. Ya yang babe mana? Ya yang babe. Ya yang babe nggak tuh, gelibet gue dengernya. Di sana Reto pun langsung mengeluarkan senjata ampuhnya agar si begundal ini mau mengeluarkan cuannya yang cukup banyak. Dengan menandatangani surat wasiat jika ketika trot si babe ini mampu seluruh harta warisannya menjadi milik si Reto. Alhasil tanpa berpikir lama mereka langsung pergi jalan-jalan untuk memuaskan hasrat si babe yang begitu tersaknikan. Serasa ingin ngefly cuy. Ketika mereka jalan-jalan di sebuah hutan Amazon pada era 2090, si babe pun bilang kalau hutan tersebut akan diwariskan untuk Dara jika dirinya nanti terpilih jadi presiden. Hingga karena sakit, Dara pun sampai mensindra tensenya dan berakhir dengan si babe yang mati akibat tak bisa menahan kesakniannya. Udah gue bikin tragis itu ya. Mati karena sakni, aslinya mah mati karena kedorong ke tanah.
Kala itu Babe pun ditemukan oleh dua NPC gabut ini yang hendak menggai di tengah hutan dan baru dicek lehernya ada amandelnya atau enggak. Mereka pun sudah menyatakan Babe sudah pergi ke alam baka. Kayaknya udah meninggal, Yon. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, akibat kejadian tersebut, Dara pun pulang dengan mentalnya kena mental. Namun Reto yang tahu Babe meninggal, ia malah gembira karena berhasil mendapatkan warisan dari Babe yang sudah ditandatangani tadi sebelum mereka pergi. Semua harta peninggalan Babe sebenarnya akan menjadi milik kita. Segampang itu ya dapat warisan. Kalau caranya mudah gitu, tinggal malsuin tanda tangan aja lah, repot amat. Kemudian malam harinya mereka pun datang ke rumah si Babe untuk menuntut warisan dengan menyerahkan bukti kertas yang sudah ditanda tangani. Dimana mendengar itu keluarganya yang awalnya dari berduka jadi harus mempending dukanya. Akibat malam itu mereka langsung diusir dari sana. Allah akan membalas semua perbuatan kalian. Nggak takut tuh? Puff, ketika lu estes level 1 malah nantang alam semesta. Keesokan harinya aset tanah milik si Babe pun dijual ke Tara yang dari dulu diidam-idamkan oleh Reto agar Tara mau memakai jasa anaknya untuk dirudal. Bagaimana kalau nanti anak saya Alia yang ngajak bapak jalan-jalan untuk lihat-lihat ke sekitarnya, Pak? Asik, pendekatan dulu nggak sih? Namun Tara manusia berbatang berspek hati setia dan sayang istri, ia pun menolak tawaran Reto mengingat spek istrinya di rumah lebih good looking apalagi mertuanya punya kemampuan untuk menjual pulau. Enggak dong. Alhasil Reto pun jadi kena mental karena baru sekarang ajian pelet anaknya tak bisa membuat korbannya tersaknikan. Dimana saat diajak pulang ke rumah untuk menandatangani surat jual beli tanah, Reto pun bilang ke Dara kalau pelet Pertalite tak bisa membuat Tara sakni sehingga memerlukan pelet versi Pertamax Turbo dengan memberi Dara gunting untuk mengambil sedikit rambut dari Tara kalau bisa bagian Namun ketika hendak menggunting rambut Tara, ia pun berhasil sukses melancarkan aksinya, lalu rambut tersebut dicampurkan dengan rambut Dara untuk dicampurkan ke dalam minuman teh karena dengan sekali menenggak teh tersebut, kurang dari 24 jam hati Tara auto terkelepek-kelepekan. Anak ibu cantik sekali. Buset, kagak ada semenit udah kepincut nggak tuh? Kala itu Tara pun langsung membayar jasa rental woman dengan Reto menggunakan seluruh barang-barang miliknya yang dibawa, bahkan sampai mengeluarkan statement yang begitu geblek. Perempuan itu udah tidak terlalu penting lagi buat saya. Karena mentang-mentang serbi Bandung bikinan Dara jauh lebih mantap. Nah, di sisi lain Lily yang sedang bersantui di rumah, ia pun ditransferkan sebuah cakra QB oleh Reto yang membuat jandinnya seketika mengdak-dikduk serkan seperti ingin mengamuk keluar menembakkan biju dama. Hasil lemaknya yang melihat ada cakra QB yang bocor, ia pun menyuruh Lily untuk mandi meskipun itu percuma. Kamu nggak boleh menyiksa diri kamu begini, nak. Bapaknya lah dibilangin panas malah disebut nyiksa diri. Dan karena percuma diguyur pakai berliter-liter air, Lily pun langsung sholat sehingga membuat kepala Tara seperti kena kutukan mendengar lantunan doa dari Lily. Terlebih lagi doa tersebut mampu menyadarkan pelet Pertamax di tubuh Tara, di mana ia akhirnya sadar telah memiliki istri yang good looking dan good ibadah. Lemah kali pelet Reto, katanya pelet Pertamax Turbo. Namun tak berselang lama, Reto kembali membalas dengan memberi pelet yang lebih ampuh ke Lily sampai membuat bumi pun murka, lalu membuat gempa yang di luar prediksi BMKG ngespon di rumah Reto. Eits, apa ini cuy? Hidden gem banget cuy. Najeo Wild, minimal logonya ditutupin lah bang. Kembali ke Tara saat mengecek janin bayinya ke rumah sakit, Tara pun harus kehilangan anaknya akibat telah terkena hackback tak jadi dilahirkan ke bumi. Sedangkan mendengar ungkapan dari dokter kematian ketika keluar dari rumah sakit, Tara pun bertemu dengan Dara yang langsung menempel di pelukan Tara. Ciah, malu nggak tuh? Tapi lagi-lagi saat Reto datang dan menepuk pundak Tara, akhirnya Tara kembali ke setelan pabriknya menjadi manusia berbatang yang haus akan woman penggoda, ya contohnya seperti dua begundal ini. Bahkan mampu membuat ingatan Tara hilang bagaikan sumbangan untuk rakyat. Cuaks. Mana biaya untuk operasinya? Operasi apaan? Siapa yang mau dioperasi? Itu pelet apaan cuy bisa ngilangin ingatan? Melihat anaknya seperti orang tolol, pelanga pelongo nggak jelas, saudara kandung Tara yaitu Sinta jadi kepikiran kalau Tara udah kena guna-guna hasil dari pelet milik Reto. Mengingat satu kampung sudah menggosipi Reto yang sekarang menduduki top global dalam memelet seseorang. Kamu lebih mendekatkan diri pada Allah ya, nak.
supaya iman kamu tambah kuat. Tuh guys, ciri-ciri orang yang gampang kena pelet, orang yang jarang beribadah cuy. Kalian kalau gampang sakni ya tahu kan artinya apa? Di sisi lain, dua begundal ini yang berwajah gacor parah sehabis menguras ATM Tara, ia pun kedatangan dua preman mental bebelak yang langsung menghayam maling cuan mereka. Sampai Reto pun mengedebuk ke tanah yang memiliki damage 999 karena kakinya harus ngestun di tanah untuk waktu yang cukup lama. Nah, saat mentransfer emaknya ke RS, Dara pun cemburu melihat Tara dengan istrinya. Halhasil datanglah emaknya yang sudah sehat untuk memberikan tutorial sesat. Kamu cabut oksigen perempuan itu. Tutorial mengaki istri orang cuy. Dan benar saja saat Tara pergi ke Indo April untuk beli pop mie rasa Mak Jalalima biadab, Dara pun langsung masuk untuk menerapkan tutorial mendapatkan suami orang nurut 100% real. Ngapain kamu di sini? Namun sayangnya Tara pun malah kembali berflikar ke ruangan dan berhasil melihat kebegunalan Dara. Meskipun ujung-ujungnya Lily juga harus mati walaupun selang bensin di hidungnya belum sempat dicabut. Suster, dokter, tolong. Windy. Susternya kemana? Coba lama bener penanganannya. Oh iya kan pakai BP. Besoknya ketika istri Tara sedang digoreng di neraka, Dara pun melihatnya dari kejauhan dan tak sengaja menginjak botol minuman zaman Majapahit. Aku tak terlihat, aku tak terlihat. Alia. Cia, ketahuan. Di sana Dara pun mengungkapkan perasaannya yang tak bisa tidur setelah melihat seorang woman wasted di depan matanya. Tapi Tara yang tak percaya, ia pun lebih memilih memaki-maki Dara meski sudah memakai pelet super duper premiumnya. Karena the power of God is number one. Asik. Jangan harap aku punya hati ke kamu. Mamam tuh. Tak berselang lama datanglah si lampir yang akan juga dibawa ke kantor polisi. Namun dengan gigitan Akamaru milik Dara, niat Tara pun bisa digagalkan. Bahkan Tara langsung digedikan ke sebuah tembok dan pastinya langsung... Ya apalagi kalau bukan mati. Hadinya udah gak bergerak. Udah meninggal deh Alia. Lemah amat dah. Itu Tara ada tulangnya tuh kagak sih? Setelah kematian Tara, Reto pun kedatangan seorang preman yang galaknya melebihi emak kalian ketika nonton sinetron terus diganti. Karena si Reto yang uang saya unlimited bisa-bisanya punya cicilan beli motor Beat Karbu. Sehingga akibat tak bisa bayar datanglah manusia berbatang yang sok-sokan jadi penyelamat bumi yaitu kakak ipar Tara, ya penjelajah Amanda. Dimana kedatangannya untuk melunasi segala hutang Reto. Aduh, malah ke kandang lontong sate. Beruntung Dara yang ingin pensiun jadi lontong sate, ia pun menolak mengajak Manda masuk rumahnya hingga membuat si Mak murka. Sampai sebuah kejadian yang realistis pun dihadiahkan oleh sang editor. Kebakarannya sungguh di luar prediksi BMKG cuy, cuman karena lampu. Nah, akibat rumah mereka kebakaran dan butuh banyak dana untuk merenovasinya, terpaksa Dara harus menekuni pelontong sateannya dengan cara mendekati Manda menggunakan tutorial dari emaknya. Asik. Sehingga Manda yang jarang ibadah tentunya langsung terkena pelet Dara dan kejadian ini pun dilihat oleh seorang minion yang langsung mencari Sinta agar terjadi perang dunia 3. Sedangkan di sisi lain, mayat Tara pun berhasil ditemukan reban santuy di semak-semak oleh para minion hingga mendagdikdukserkan jantung Reto yang ada di sana. Sedangkan kembali ke tempat Dara, ia pun sudah tiba-tiba digerebek oleh pasukan minion kampung yang diketuai oleh Bobon Sentosa. Tapi dengan kekuatan flicker no cooldown milik Dara, ia pun mampu menghilang begitu saja meninggalkan Manda yang diam AFK seperti orang tolol. Kamu kenapa, Mas? Mas Surya. Kena migrain kan lu? Makanya bro, ibadah cuy. Saudara kabur, ia pun langsung pergi bersama maknya berniat meninggalkan kampung durian runtuh, namun berhasil diciluk bahkan oleh para minion dan berhasil menangkapnya. Dimana ketika Pak Ustadz sibuk memberikan tuturnya, Reto pun tiba-tiba kabur meninggalkan anaknya sendirian. Gila kali nih mak. Lalu dengan kebaikan hati editor, para minion pun berhasil dibantu untuk melenyapkan top global pengguna pelet dengan mengguling-gulingkannya seperti babi guling yang ujung-ujungnya ngestak di sebuah batu. Mamam tuh. Nah, saat disamperin oleh Dara dan yang lainnya, mereka pun hanya bisa menonton dari kejauhan akibat kondisi selang bombo lagi mengulti kampung sampai mendatangkan banjir bandang yang sungguh real banget. Hingga setelah malam harinya, banjir yang udah surut, akhirnya Reto bisa diamankan oleh para warga meski tubuhnya tetap disetubuhi batu tak bisa lepas sama sekali. Aku bakal nolongin ibu. Percuma kamu ngomong Alia. Bang, gak usah diulti dulu lah, minimal skill 1.
Dan tak berselang lama setelah keluarga korban kebegundalan Reto memaafkan kejahatan Reto, akhirnya sebuah efek yang sangat menakjubkan pun muncul. Sampai akhirnya jenazah Reto berhasil diamankan. Nah, singkat cerita, karena penulis naskah mungkin males bikin proses perjalanan mereka ke pemakaman, mungkin durasi mereka udah mentok, ya mungkin setelah ini akan ada acara dangdutan. Jadinya proses pemakaman Reto pun tak dihadiri oleh Ulti Vali, Valir, Eudora, bahkan Banteng masuk partai. Parit, tapi begitu para warga hendak pulang, maka Reto pun mengecorotkan sebuah air yang membuat para minion otaknya traveling dan berpikir, kira-kira Retro di neraka lagi diapain ya? Oke, pesan immortality-nya di sini kita belajar bahwa target pengelontong satean hanya untuk manusia berbatang yang banyak cuan. Jadi kalian yang masih miskin, ini kabar yang cukup gembira, tapi bagi kalian yang udah sukses, ini adalah berita buruk. Karena memang jikalau kita udah gacor parah, cobaan yang paling berat adalah seorang woman. Ingat guys, lagu The Chancuters. Tapi intinya stay wak-wak guys.